Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Wina Asri, SPDI MPD. Saya merupakan dosen di Universitas Dharmawangsa Medan yang beralamat di Jalan Kolonel Yosudarso, nomor 224, Rungkut Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Pos 20115. Saya mengajar di Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi saya mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam 2 SKS pada semester 6. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam adalah mata kuliah wajib pada program studi pendidikan Islam. Karena Filsafat Pendidikan Islam berbicara tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam. Sebelum saya membahas tentang menampilkan video pelajaran saya akan membahas tentang deskripsi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam membahas tentang pengertian filsafat, filsafat pendidikan Islam, dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, kedekatan dengan filsafat pendidikan, hakikat manusia dalam ajaran Islam, hakikat pendidikan Islam, perkembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Abbasiyah, pada masa Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Muhammad Abduh, Al-Ghazali, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan terakhir materinya membahas tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Adapun pembelajaran yang saya lakukan ialah secara luring atau tatap muka dalam pertemuan 16 kali pertemuan. Dalam setiap pertemuan bernilai bobot 2 SKS. Sebelum berbicara tentang strategi, metode, dan penilaian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu capaian pembelajaran program studi. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Ada 4. Yang pertama, ada sikap atau afektif. Yang kedua, ada pengetahuan atau kognitif. Dan yang ketiga, ada keterampilan atau psikomotorik. Psikomotorik ini terbagi lagi menjadi 2, ada keterampilan umum dan ada keterampilan khusus. Capaian sikap yang harus dicapai oleh mahasiswa yang pertama, yang disingkat S1 atau sikap 1, mahasiswa mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Capaian sikap yang kedua, yang disingkat S9, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang filsafat pendidikan Islam secara mandiri. Yang ketiga, capaian sikap yang harus dicapai oleh mahasiswa yang disingkat S12, mahasiswa mampu beradaptasi, bekerjasama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan masyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia. Selanjutnya, capaian pengetahuan yang disingkat pertama P1, pengetahuan 1. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan atau nasionalisme, dan globalisasi. Capaian pengetahuan yang kedua, yang disingkat P8, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Selanjutnya, capaian pengetahuan yang disingkat P5, pengetahuan 5, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. Capaian keterampilan umum. Capaian keterampilan umum yang harus dikuasai oleh mahasiswa, yang pertama KU1, yakni mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian yang kedua, yang disingkat KU12, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif atau creativity skill, inovatif atau innovation skill, berpikir kritis atau critical thinking, dan pemecahan masalah atau problem solving skill dalam pengembangan keilmuan filsafat pendidikan Islam dan pelaksanaan tugas di dunia kerja. Selanjutnya, capaian keterampilan khusus. Yang pertama disingkat KK2, mahasiswa mampu mengembangkan perangkat pembelajaran di sekolah atau madrasah secara baik dan tepat. Capaian keterampilan khusus yang kedua, yang disingkat KK3, mahasiswa mampu mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran pendidikan agama Islam. Selain dari capaian-capaian di atas, ada pun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK
yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama disingkat M1, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang filsafat pendidikan Islam secara mandiri. Capaian yang kedua, yang disingkat M2, mahasiswa mampu menjelaskan, memahami dan menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingetahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang disingkat M3, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif atau creativity skill, inovatif atau innovation skill, berpikir kritis atau critical thinking, dan pemecahan masalah atau problem skill dalam mengembangkan keilmuan filsafat pendidikan Islam dan pelaksanaan tugas dunia kerja. Selanjutnya yang terakhir, capaian pembelajaran mata kuliah yang disingkat M4, mahasiswa mampu mengembangkan media, alat, dan bahan ajar pembelajaran pendidikan agama Islam. Demikianlah CPL dan CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa-mahasiswi dalam pembelajaran filsafat pendidikan Islam. Dalam proses pembelajaran di dalam kelas, saya menggunakan strategi belajar mengajar, yakni yang pertama ada delivery, yang kedua ada interaction, yang ketiga ada assessment. Delivery itu adalah proses saya menyampaikan mata pelajaran filsafat pendidikan Islam kepada mahasiswa-mahasiswi. Kemudian interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah asesmen. Asesmen adalah penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa setelah mengikuti proses perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Baik. Sebelum saya memulai perkuliahan, pada saat pertemuan pertama, saya menyampaikan kontrak perkuliahan, FPS, FPP, silabus, dan REP. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, saya menggunakan beberapa media atau alat pembelajaran. Yang pertama ada spidol, infocus, ada papan tulis, kemudian saya juga menggunakan bahan ajar yang mendukung jalannya proses mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Nah, adapun dalam kegiatan interaction antara saya dengan mahasiswa, saya menggunakan metode pengajaran, presentasi, diskusi, dan tanya jawab, dan metode-metode lainnya yang disesuaikan dalam setiap materi yang disampaikan. Kemudian, saya juga memberikan daftar pustaka yang relevan untuk mendukung jalannya diskusi kegiatan mata kuliah filsafat pendidikan Islam, bisa dari jurnal nasional, jurnal internasional, buku-buku, internet, dan media-media sosial lainnya. Di dalam proses interaksi, saya melakukan pengelolaan kelas yang baik dan benar. Setelah saya melakukan kegiatan proses pembelajaran, mulai dari awal pertemuan hingga akhir 16 pertemuan, saya melakukan yang namanya asesmen. Di dalam kegiatan perkuliahan saya ini, ada proses asesmen yang harus dicapai. Yang pertama adalah nilai kehadiran, yang kedua adalah nilai tugas, yang keempat adalah nilai UTS, dan yang kelima adalah nilai UAS. Nilai kehadiran adalah bernilai 10%, mahasiswa diberi batas 4 kali tidak hadir. Lebih dari 4 kali tidak hadir, mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester. Di dalam proses kegiatan pembelajaran mata kuliah filsafat pendidikan Islam, interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa juga berjalan dengan lancar. Mahasiswa aktif menjalankan kegiatan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, selain nilai kehadiran, ada juga nilai tugas. Nilai tugas bernilai 20%. Nilai tugas itu ada kuis, nilai tugas itu ada makalah, nilai tugas itu ada PPT, dan lain-lain sebagainya yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa dan mahasiswa. Ketika pertemuan ke-8, dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan ujian tengah semester yang bernilai 30%. Adapun pada pertemuan ke-16, dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan ujian akhir semester yang bobotnya adalah 40%. Demikianlah hasil dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita lihat proses belajar mengajar yang saya lakukan. Selamat menyimak video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat manusia dalam ajaran Islam, ajaran filsafat pendidikan Islam. Oke, ibu semuanya, tujuan dari pembelajaran hari ini ya, mata kuliah yang akan dicapai ialah harus tahu tentang definisi hakikat manusia ya. Nanti harus tahu itu apa bani Adam, al-insan, al-ins, al-bashar, dan an-nas. Kemudian nanti kita akan membahas juga tentang aspek-aspek ya hakikat manusia, dan ada nanti teori dari Abraham Maslow. Oke, baik semuanya, mohon perhatiannya ya. Nah, 5 konsep manusia dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, di sini ada manusia sebagai bani Adam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra surah ke-17 ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, artinya kenapa manusia sebagai bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, jadi tentang Bani Adam, kita sebagai Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, kita sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-70. Ya, bisa dibaca Al-Qur'annya. Lebih mendalam tentang diri kita sendiri, hakikat kita sendiri ya. Nah, nanti ini akan Ibu jelaskan. Nah, manusia sebagai al-insan, Ibu jelaskan dulu ya. Ini di dalam Al-Quran surah apa ini? Al-Ain, surah ke-95 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, terdapat pula juga di dalam Quran surah yang lainnya, yaitu Quran surah As-Sajdah, ada Quran surah Al-Mu'minun, ada Quran surah Al-Ahzab, dan ada Quran surah Al-Qiyamah. Oke? Baik, nah, kemudian yang ketiga, kita manusia sebagai al-ins. Ya, akan dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56. Ya, berarti kita tuh manusia sebagai manusia itu spiritual. Baik Anak Ibu, selanjutnya ya, manusia sebagai an-nas ya, manusia sebagai an-nas di sini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ini Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-3 ya. Baik Bapak Ibu semua, mohon perhatiannya lagi. Makanya ada istilah gabung minat. Apa itu gabung minat? Manusia dengan manusia. Bukan manusia dengan manusia. Berarti anak itu kita harus bisa berjiwa sosial. Kenapa? Karena kita bukan makhluk individu. Kita makhluk sosial. Harus bisa beradaptasi.
manusia sebagai bashar. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, Quran surah Al-Kahfi ayat 18 ayat ke-110. Apa ini berbunyi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa berharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Ya. Quran surah Al-Kahfi surah 18 ayat ke-110. Baik, anak-anak semuanya, kita juga harus mengetahui dalam kehidupan kita mulai dari tidak ada, ya, mulai dari tidak ada kemudian kita hidup di dalam rahim ibu kita. Setelah itu kita lahir sampai sekarang ganteng-ganteng dan cantik sekarang ini di kelas ini. Kita harus tahu apa kebutuhan kita sebagai manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, kedua rasa aman, ketiga sosial, keempat penghargaan dan aktualisasi diri. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Bagaimana? Sudah jelas? Namun di sini tidak sampai di sini kita akan ada sesi discussion, ya, sesi diskusi, ya. Nah, siapa di sini yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu di slide nomor 2 ya Bu, mengenai apa itu perbedaan dari Bani Adam, Al-Insan, Al-Ins, Al-Bashar, dan An-Nas. Yang bertanya Bu tentang apa sih Bu yang menjadi kesimpulan dari pembahasan hakikat manusia dalam ajaran Islam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menjawab pertanyaan dari anak ibu semuanya. Oke? Anak ibu, tadi yang pertama pertanyaannya dari Vira, ya, apa sih Bu perbedaan konsep hakikat manusia itu Bani Adam, Al-Insan, Al-Ins, Bashar, sama An-Nas, ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang ayat Al-Qur'annya dalam Quran surah Al-Isra tentang Bani Adam yang ayat 70. Nah, jadi penjelasannya manusia itu dikatakan sebagai Bani Adam, ya, itu menggambarkan dalam Quran surah Al-Isra 70 bahwasanya manusia itu merupakan anak cucu keturunan Nabi Adam yang disebar oleh Allah Ta'ala di darat dan di laut yang telah disiapkan rezekinya, ya, dan juga dilebihkan derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Jadi dalam pernyataan Allah Ta'ala pada surah Al-Isra menunjukkan bahwa betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan melebihkannya dibandingkan makhluk lainnya. Kemudian dalam Quran tafsir lain, dalam tafsir lain dijelaskan Allah memuliakan manusia dan membekalinya dengan pengetahuan, akal, dan bentuk yang paling baik, ya, setelah wafat jenazahnya pun dianggap suci. Allah memfasilitasi manusia di daratan dengan menaiki kendaraan dan di lautan dengan menggunakan perahu, angkot, kapal, pesawat, mobil, dan lain sebagainya. Itu kendaraannya. Allah melebihkan manusia dari makhluknya, kan, seperti hewan-hewan dan hewan liar. Bahkan hewan sekalipun bisa menjadi tunggangan manusia. Manusia itu hebatnya kita dikatakan sebagai Bani Adam. Nah, kok yang keduanya, kenapa manusia dikatakan Al-Insan? Ya, tadi Bu sudah jelaskan dalam Quran surah At-Tin, ya, ayat 4, kemudian dalam Quran surah lainnya di sini dijelaskan manusia dikatakan sebagai Al-Insan. Penyebutan manusia dengan istilah Al-Insan mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk yang dipandang dari sisi fisik dan psikis atau jasad dan ruh. Ya, dalam artian manusia memiliki jasad atau fisik. Allah menciptakan
menjadi lebih sempurna dan bernyawa. Paham? Paham ya? Kemudian Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Jadi dominasi al-insan adalah dari sisi keelokan jasmania. Semua di sini ganteng dan cantik. Ya, face kita itu dibandingkan dengan makhluk lain kita lebih sempurna. Jadi dari sisi psikis, ruh, batinnya, ya itu merupakan tambahan dan pelengkap agar manusia menjadi bernyawa. Selain itu keindahan jasmani dilengkapi dengan cerminan jiwa yang cantik. Makanya kita bisa sedih, kita bisa gembira, kita bisa marah, kita bisa kecewa. Nah, mempertahankan psikis kita, gitu ya. Nah, itulah tentunya kepada nanti adanya perasaan, ya. Yang ketiga, kalian kira kenapa manusia dikatakan sebagai al-ins? Yuk, kita lihat tadi sudah dijelaskan dalam surah Az-Zariyat surah 51 yang dimana sekarang ibu akan jelaskan artinya al-ins. Manusia memiliki sebutan al-insun atau al-insu dalam Quran terdiri dari 3 huruf alif, nun, dan sin. Beda dengan insan. Ada 5 huruf alif, nun, sin, alif dan nun. Al-insu mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual artinya makhluk yang beribadah. Makhluk spiritual memiliki arti bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan agama. Orang yang memiliki agama saja terkadang terperosok, apalagi orang yang tidak memiliki agama. Apa itu fungsi agama? Peranannya sebagai way of life, pedoman hidup, ya. Jadi sejalan paralel dengan ayat masyarakat bahwasanya Allah menciptakan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Tujuan kita pertama diciptakan di dunia ini semata-mata untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada semata-mata untuk mengesahkan ahadun ahad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah sendiri berkata bahwa tidak ada manusia itu diciptakan melainkan diberi tugas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Dalam tafsir yang lain bahwasanya orang-orang kafir tidak menyembah Allah. Ayat ini menunjukkan jalan lain dengan pernyataan bahwasanya aku runcingkan pena ini supaya aku dapat menulis dengannya. Namun terkadang pada kenyataannya pena tersebut tidak digunakan. Artinya tidak semua pada hakikatnya manusia itu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang mendapat hidayah. Ya, jadi saya atau bisa apa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, manusia sebagai anak sekarang. Kenapa manusia dikatakan sebagai anak tadi sudah jelaskan bahwasanya kita tidak dapat hidup sendiri. Mana bisa kita hidup sendiri? Ya, itu hidup sosial. Bagaimana kita melakukan Al-Hujurat ayat 13 tadi ya? Dan bahwasanya kita juga tidak bisa hidup sendiri, kita harus pasang rezeki, mau jodoh dan lain sebagainya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki Piran, rezeki Lilian, rezeki Mayanti, Ebisa, Sofia, Fariha, dan semua yang ada di sini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan terdiri dari bersuku-suku, berbangsa dan negara, laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal antara satu dan yang lainnya. Itu ya, hakikat manusia adalah kajian Oke, kemudian manusia sebagai al-bashar. Tadi sudah dijelaskan dalam surah Kahfi 18 ayat ke 110. Kenapa dikatakan bashar? Ya, kenapa dikatakan bashar? Ya, bashar itu disatakan oleh manusia menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk biologis. Ya, sebagaimana Allah mensyaratkan Rasulullah SAW sebagai manusia biasa yang sama seperti manusia pada umumnya. Mau makan, mau minum, mau berhubungan, mau meneruskan keturunan, aktualisasi literasi kita kaitkan dengan pertanyaan kosmogogi. Jadi manusia pada umumnya dimaksud adalah dalam kajian al-bashar, manusia membutuhkan makan, minum, hidup, bernafas, bertumbuh, berkembang dan sifat kemanusiaan lainnya. Oke ya. Baik. Paham sampai di sini Alvira? Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup atau? Terima kasih. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Mayanti Sormin. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini sebenarnya apa sih kesimpulannya tentang hakikat manusianya dalam ajaran Islam ya, dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, itu akan bahas ya. Setelah kita kaji tadi dari yang pertama, oke, ini
Ya, terus lainnya ya. Manusia dikatakan Bani Adam, manusia dikatakan Al-Insan, manusia dikatakan Al-Ins, manusia dikatakan Al-Bashar, dan manusia dikatakan Anas. Bisa kita simpulkan, kita lihat di sini. Ya. Jadi, anak ibu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan segala kesempurnaannya. Alhamdulillah lengkap kita ya, jasmani dan rohani kita lengkap. Alhamdulillah. Kemudian Al-Quran menceritakan penciptaan manusia secara detail, mulai dari penciptaan Adam alaihissalam hingga generasi manusia setelahnya yang terakhir dari rahim seorang ibu. Hanya Nabi Adam yang Allah ciptakan dari Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah, beberapa tanah diambil Allah untuk dijadikan sebagai bentuk Nabi Adam. Dan hanya Nabi Isa yang ditiupkan ruh pada Siti Maryam, dan kita lah yang lahir dari percintaan ayah dan ibu kita, sehingga kita ada di rahim ibu kita. Hebat tak prosesnya, ada 3 loh. Allah menciptakan dengan tangannya sendiri, kemudian Allah menciptakan Nabi Isa itu tanpa ayah ya, yaitu dalam rahim Siti Maryam. Sedangkan kita diciptakan Allah SWT ada ayah dan ada ibu. Ibu kita hebat nggak? Hebat Allah ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, manusia diciptakan dari materi tanah dan air dan selanjutnya ditiupkan ruh ke dalam raganya oleh Allah. Hayyul Qayyum ya. Kemudian setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Setiap perbuatan yang dikerjakan mula akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia itu dari dalam keadaan fitrah yang menjadikan dia Nasrani, Majusi dan Yahudi itu sebenarnya adalah orang tua, dan yang menjadikan kita Islam itu orang tua kita. Tapi manusia berhak hidup memiliki choice, life is choice. Jadi boleh suatu saat dia konversi agama. Nah baik, kemudian yang kelima, manusia memiliki potensi ketaatan dan kefasikan dan juga dikenal dengan pasca indera. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, yang ketujuh, manusia diberikan kesempatan untuk belajar dan mengajar. Delapan, manusia diberi kesempatan untuk memilih. Dia bisa memilih hal yang baik atau yang buruk sebagai jalan hidupnya. Untuk kita manusia adalah makhluk yang bisa diarahkan dan jadi kita mau jalan kemana? Nah, kita mau jalan surga, atau mau jalan neraka. Bisa kita dalam surga. Ya. Lalu yang terakhir adalah amanat terbesar yang dimana manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifatul fil ardh. Sekolah bukan malah ikan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah mengetahui daripada makhluknya. Malaikat bertanya, tapi qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Ibu, dalam kajian hakikat manusia pada hari ini kita bisa memahami bahwasanya pelajaran hari ini menjelaskan kepada kita, aku termasuk Al-Ins, aku termasuk Al-Bashar, aku termasuk Bani Adam, aku termasuk Anas, dan aku termasuk Al-Insan. Cima kajian harus diketahui ya. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.